dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Panggilan berbakti, Yohanes 3 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian kembali. Kita nyatakan kita menang karena Allah telah turun ke dunia dan bangkit, bahkan naik ke sorga. Mari kita nyanyikan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Firman penyegaran iman diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakauti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Kalau kita mengingat segala sesuatu yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan dan sesama kita, baik melalui hati, pikiran dan perbuatan kita, maka kita telah mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami sebagai kamana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian kembali dari nyanyian rohani metodis nomor 274 bait 1 sampai 4. Berikan mahkota pada domba raja. Berikanlah mahkota pada domba raja, dengarlah lagu di sorga bergema bunyinya, bangkitlah jiwaku, muliakan Tuhanmu, Dia yang mati bagimu, sambutlah rajamu. Raja kehidupan, bukakan kuburan, bangkit dalam kemenangan, memberi kehidupan. Kami menyanyikan Engkau kebangkitan, hidup kekal diciptakan dan maut dimusnahkan. Raja kedamaian, musnahkanlah perang, berkuasalah di dunia, penyegar yang resah. Harummu semerbak bagai bunga indah, Tuhan Raja sekalian.
Marilah kita membaca secara responsoria dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu lanjutkan ayat kedua, pada ayat yang kelima kita baca secara bersama-sama. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bersama-sama kita. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Kita nyanyikan mulia bagi Bapa. Silakan duduk. Epistel sebagai pendahuluan khotbah minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita angkat pujian kembali. Kita bernyanyi saat mata dipejamkan. Diri
bersatu dengan Tuhan kita. Doa adalah jembatan bagi kita. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Benar ya Tuhan Yesus, doa adalah jembatan bagi kami umat Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menenangkan hati kami, mau merendahkan hati kami, mau meneduhkan hati kami, untuk kami bersama-sama berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan, hadir Engkau di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan, agar setiap doa ucapan syukur kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri tata Tuhan yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam keadaan sehat dan selamat. Itu karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap kami menghadapi tantangan hidup kami, pergumulan hidup kami. Kami boleh melewatinya bersama Engkau Tuhan, yang memberikan kami jalan keluar, yang memberikan kami kekuatan, yang menopang kami dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, ketika anak-anak-Mu datang kepada Tuhan saat ini Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengagungkan nama Tuhan dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sehingga kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sungguh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami boleh bersuka karena Engkau Tuhan beserta kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada saat juga Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami saat ini yang tidak bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit, yang dalam kelemahan tubuh Bapa, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan. Dimanapun keberadaan mereka saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang tilik mereka satu persatu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menghampiri mereka satu persatu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa bilur-bilur Tuhan bagi kami umat Tuhan yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah sesuatu boleh terjadi bagi saudara-saudara kami. Kesembuhan boleh dialami saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Biarlah semua itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi kami jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, dalam setiap sisi hidup kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan campur tangan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bergantung penuh kepada Tuhan. Kami terus menaruh harap kami kepada Tuhan. Allah atas hidup kami, itu yang memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang masih dalam pendidikan. Mari Tuhan, Engkau perlengkapi anak-anak kami dengan hikmat kecerdasan yang dari Tuhan. Bila Tuhan berikan roh bijaksana bagi anak-anak kami, untuk boleh mengatur waktunya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang rindu dan mencari pekerjaan. Bapa yang baik, Engkaulah jalan kehidupan bagi anak-anak kami, jalan berkat bagi anak-anak kami Bapa. Biarlah anak-anak kami boleh menemukan pekerjaan sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup Bapa. Mari Bapa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh memiliki pasangan hidup yang tepat, yang sebat dan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Biarlah anak-anak kami Tuhan boleh bersuka karena campur tangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan berlengkapi kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan, dengan kekuatan dan ketekunan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, itu sungguh mendatangkan berkat bagi keluarga kami. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai, di mana kami ada saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati pemerintahan yang ada di bangsa kami Bapa. Biarlah bangsa kami boleh kembali menata pembangunan setelah kami boleh memasuki era endemi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkati Bapak Presiden, hingga Bapak Presiden boleh memimpin bangsa kami dengan hikmat, kekuatan dan perlindungan yang dari Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh kembali aman, damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan, mari Tuhan pagari kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap hati kami, setiap pikiran kami hanya takluk kepada Tuhan Yesus. Kami boleh menerima firman itu dengan penuh sukacita. Itu yang boleh menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna Bapa. Bila kehendak Tuhan yang jadi bagi kami dan nama Tuhan dimuliakan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Raja Guguk, STH. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu nyanyian rohani metodis nomor 277 bait 1-3. Puji Yesus. Para
dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Cepat nyanyi kasih Tuhan, saya akan bagi berdiri. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa mau memuji Engkau, Engkau yang Raja, Nabi dan Imam, Engkau yang telah menyelamatkan kami, menebus kami, bahkan menyiapkan dan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami datang mempersembahkan tubuh kami, mengenang dan juga mensyukuri kenaikan-Mu ya Tuhan ke surga ya Bapa. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami hadir dengan hati yang terbuka dan haus akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, menolong menuntun kami, agar kami mengerti firman yang kami baca dan dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita buka kitab kita sebagai renungan pada siang hari ini dari kitab Injil Lukas, Lukas 24 ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat Tuhan boleh mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat-saat terakhir ketika Yesus bertatap muka, katakanlah demikian, dengan para muridnya, maka salah satu ucapan dan tugas yang
terus-menerus dilakukan gereja, yang terus-menerus berlaku bagi orang percaya adalah di ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Siapa yang melakukan? Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Inilah yang menjadi tugas Bapak Ibu, inilah yang menjadi tugas saya, inilah yang menjadi tugas kita. Menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tetapi sebelum Yesus mengungkapkan ini, sebelum ia mengatakan ini kepada para muridnya, terlebih dahulu dia meyakinkan para murid bahwa para murid memang benar-benar harus yakin bahwa Kristus yang mereka temui, bahwa Kristus yang ada di hadapan mereka, Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Maka kalau kita perhatikan di ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43, di sana Yesus meyakinkan para murid. Karena meskipun ada beberapa dari antara mereka yang telah bertemu dengan Yesus yang bangkit, tetapi keraguan-raguan masih melingkupi mereka. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebangkitan Yesus masih melingkupi mereka. Oleh karena itu, sebelum kepada mereka diberikan mandat yang besar, maka para murid ini harus dipastikan dulu bahwa mereka telah yakin bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Jangan sampai ada keraguan-raguan di antara mereka tentang kebangkitan Yesus itu. Maka di ayat yang ke-36 hingga 43 ada 3 hal yang Yesus lakukan untuk meyakinkan para murid bahwa dia benar-benar bangkit. Yang pertama, ketika dia berkata, ketika dia bertemu dengan mereka, tiba-tiba berada di tengah mereka, ayat yang ke-36, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ternyata kehadiran Yesus dan perkataannya, suaranya ataupun ucapannya yang khas itu juga belum meyakinkan para murid. Mengapa? Alkitab mencatat di ayat yang ke-37, mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, mungkin kita bisa berkata konyol, gitu ya. Masa Yesus yang telah bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun lebih, suaranya mereka tidak kenal, bahkan mereka menganggap itu hantu. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak mau larut atau Yesus tidak mempersalahkan ketidakpahaman, ketidakmengertian para murid pada saat itu. Justru dia terus bergerak maju untuk meyakinkan para murid. Dia tahu asumsi para murid, dia yang hadir di tengah-tengah mereka ada di benak para murid itu adalah hantu. Maka Yesus berkata, inilah tanganku, inilah kakiku. Dengan kata lain Yesus berkata, silakan kamu periksa tubuhku ini enggak hantu loh. Dari pertama tadi levelnya adalah perkataan damai sejahtera atas kamu, maka sekarang kepada para murid diberikan kesempatan, silakan kamu lihat, silakan kamu periksa bahwa yang ada padamu, yang berdiri di tengah-tengah kamu hari ini bukanlah hantu. Para murid masih bingung. Para murid masih belum percaya. Perkataan melalui suara udah dikira hantu. Silakan periksa tangan dan kakiku. Ya. Silakan kamu periksa tubuhku, kira-kira seperti itu. Para murid juga masih belum percaya. Tapi sudah ada peningkatan sedikit. Ya, ayat yang ke-41. Ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Ya. Jadi pengenalan para murid atau para murid diteguhkan itu memiliki proses. Ketika dengan perkataan damai sejahtera atas kamu, firman Tuhan mencatat mereka masih menganggap itu adalah hantu. Lalu ketika Yesus berkata, inilah tangan dan kakiku, silakan kalian periksa. Mereka juga belum percaya. Mulai heran dan senang. Yesus masih tahu, Yesus mengerti kebimbangan dan keraguan-raguan mereka. Jadi sudah ada pergerakan. Dari rasa takut tadi, saya yakin kalau ketemu hantu pasti ada rasa takut. Ya. Sudah bergerak kepada arah sukacita, sudah bergerak kepada arah senang, tetapi tetap belum yakin sepenuhnya. Maka hal yang ketiga,
Yesus melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa dia bukanlah seperti yang dipikirkan para murid, bahwa dia bukanlah hantu, dengan berkata, adakah makanan padamu? Dan mereka memberikan ikan goreng, dan Yesus memakannya. Di ayat yang ke-43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Setelah 3 tahap, setelah 3 langkah yang Yesus lakukan untuk meyakinkan para murid, Yesus mau memastikan bahwa para murid yakin bahwa para murid telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Barulah dia memulai pengajarannya. Ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-46. Barulah dia mengajarkan tentang segala yang tertulis tentang dirinya sekarang setelah dipenuhi. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dia katakan setelah Yesus membuka pikiran mereka di ayat yang ke-45, sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ketika memberikan satu perintah, ketika memberikan satu tugas kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya, maka dia senantiasa memperlengkapi, meyakinkan dulu bahwa dia akan menyertai. Karena berita tentang kebangkitan itulah yang menjadi titik tolak, itulah yang menjadi dasar dari pemberitaan para murid. Maka Yesus harus memastikan para murid telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dia harus yakin, para murid harus yakin bahwa Kristus telah bangkit. Setelah memiliki keyakinan yang demikian, maka kepada mereka diberikan pemahaman, diyakinkan dulu bahwa mereka telah mengerti kitab suci. Setelah mengerti kitab suci, barulah perintah ini dia katakan di ayat yang ke-47, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepada siapa perintah ini dikatakan? Kepada murid yang telah bertemu dengan Yesus yang bangkit, kepada murid yang telah yakin bahwa Yesus telah mengalahkan maut, kepada murid yang telah yakin bahwa Yesus itu mengalahkan kematian. Maut telah dikalahkan, ada kehidupan, ada kebangkitan. Kepada para murid yang telah mengerti firman Tuhan, kepada para murid yang telah mengenal Kristus secara lebih dalam lagi, yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Mengapa? Tanpa perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, maka para murid tidak akan mampu, atau para murid tidak akan mau untuk memberitakan Injil. Yesus tahu itu. Maka di saat-saat terakhir sebelum dia terangkat ke sorga, di saat-saat terakhir sebelum dia meninggalkan para murid, maka Yesus memastikan dulu, meyakinkan para murid bahwa mereka telah yakin guru mereka, Tuhan mereka itu telah mengalahkan maut, dan bahwa mereka harus diyakinkan telah mengerti kitab suci. Barulah perintah ini Yesus berikan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit? Apakah kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit? Ataukah Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita puji, masihlah Yesus yang berada di dalam kubur atau di alam maut? Atau jangan-jangan kita belum bertemu secara pribadi dengan Kristus yang bangkit, sehingga masih banyak keraguan dalam diri kita, masih banyak ketakutan, masih banyak kebimbangan, masih banyak keengganan untuk memberitakan berita pengampunan dan juga pertobatan, berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ini adalah tugas gereja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini adalah tugas kita bersama. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kalau kita perhatikan mulai dari Yerusalem, Yesus tidak berkata, kamu menyingkir dulu. Tetapi Yesus berkata, kamu tinggallah di kota ini.
mulai dari Yerusalem, mulai dari keadaan pada para murid pada saat itu. Di Yerusalem, secara security, secara keamanan, mereka masihlah orang-orang yang terancam. Para penguasa belum berganti. Di Yerusalem mereka mengalami banyak keterbatasan. Di Yerusalem mereka mengalami berbagai ancaman. Di Yerusalem mereka mengalami berbagai kesulitan. Di Yerusalem mereka mengalami berbagai keterbatasan. Di Yerusalem mereka mengalami berbagai tantangan. Tetapi Yesus berkata, bukan kamu pergi ke sana, tetapi mulai dari Yerusalem. Mulailah dari keberadaanmu saat ini juga, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu situasinya kondusif, jangan tunggu situasinya tenang, jangan menunda-nunda. Itu yang mau Yesus katakan. Memang keadaan mereka disuruh mereka menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan 10 hari kemudian. Tetapi setelah itu para murid memang begitu gesit memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mulailah dari tempatmu berada, mulailah dari tempatmu berpijak, mulailah dari tempatmu, situasi dan keadaanmu pada saat ini. Beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa itu. Jangan menunda-nunda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita sering menunggu situasi yang ideal untuk memberitakan Injil atau untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa? Kalau bisnis saya berhasil, barulah saya melayani. Kalau ini sudah berhasil, kalau ini sudah jadi, kalau ini dan itu, kalau situasi sudah ideal, barulah saya melayani. Bukankah penyakit terbesar kita zaman ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah menunda-nunda. Merasa situasi kita belumlah situasi yang ideal untuk melayani Tuhan. Bagi para murid, Yesus berkata, mulai dari Yerusalem. Yesus tidak berkata, tunggu aman dulu, tunggu mati dulu para penguasanya, tunggu kamu tenang, baru beritakan Injil. Enggak. Mengapa? Karena Yesus tahu, Dia yang akan memampukan, Dia yang akan menolong, Dia yang akan membuat segala pekerjaan berhasil melalui karya dan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja, orang percaya yang tidak lagi memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa adalah gereja ataupun orang percaya yang mati. Seperti yang dilakukan oleh seorang pendeta muda. Ketika dia datang melayani ke sebuah gereja, dia diutus ke sana. Pendeta sebelumnya berkata, gereja ini sudah mati, nggak ada lagi harapan di sini. Lalu pendeta muda itu dengan semangat berkata, enggak. Lalu dia lakukan perkunjungan, dia berkhotbah dengan sangat antusias, dengan semangat. Dia sampaikan baik pengajaran PA dan lain sebagainya, tetapi setelah beberapa tahun ternyata tidak ada perubahan. Jemaat di gereja itu tetap tidak antusias. Jemaat di gereja itu tetap saja seperti itu, tidak ada gairah untuk melayani keluar. Segala sesuatu dilakukan hanya sekedar seremoni semata-mata. Maka entah dapat ilham dari mana, suatu minggu pendeta muda ini berkata, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah pemakaman. Pemakaman gereja yang telah 100 tahun dan juga jemaat yang sudah berumur 100 tahun lebih pada ibadah minggu jam 10. Jemaat bingung, siapa lain yang akan dimakamkan? Ya. Lalu mereka saling cerita satu dengan yang lain. Itu menjadi isu yang viral. Di warung-warung kopi, di kafe-kafe, mereka saling bertanya, siapa pula yang sudah mati sampai seminggu ditunggu-tunggu, sampai minggu depan baru dimakamkan? Di gereja pula ibadah pemakamannya. Hari Minggu yang ditunggu tiba. Ketika jam 10 kurang sedikit, pendeta tadi keluar, di depan gereja telah diletakkan satu peti mati yang cukup ukuran standar. Ya. Gereja akhirnya penuh karena penasaran siapa yang dimakamkan. Lalu ibadah pada hari Minggu itu juga dibuat adalah ibadah pemakaman, pemberangkatan jenazah dengan doa-doa untuk memberangkatkan jenazah. Bahkan juga khotbahnya juga adalah khotbah pemakaman yang sangat sedih. Semua orang merasa sedih, semua orang merasa tergugah, semua orang menitikkan air mata mendengar khotbah pendeta ini tadi. Lalu singkat cerita, ibadah selesai. Ketika ibadah pemakaman telah selesai, yang itu juga adalah sekaligus ibadah minggu, maka pendeta berkata sama seperti kita,
silakan melihat terakhir kali jenazah orang yang sudah mati ini. Karena di depan cuma duduk, lalu berbarislah antri satu-satu, ya, berjalan. Ketika mereka melihat, mereka semakin sedih, keluar dengan muka lesu, ya, karena pendeta tadi berkata, lihatlah siapa yang mati ini, gitu ya. Mereka lihat lagi, keluar lesu, tapi nggak ada yang bicara satu dengan yang lain. Mereka keluar dengan menunduk. Ternyata Bapak Ibu, siapa yang mati? Di dalam peti tadi tidak ada orang mati. Pendeta tadi menempatkan cermin yang sangat besar, sebesar peti mati itu, sehingga ketika orang melihat, yang dia lihat adalah wajahnya sendiri. Mereka tersentak ketika tidak lagi memberitakan Injil, ketika tidak lagi memberitakan pengampunan, pertobatan dan pengampunan dosa. Maka sesungguhnya gereja atau kekristenan atau orang percaya sendiri adalah orang-orang yang sudah mati. Orang tadi diam, pergi. Bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita masih gereja yang hidup atau orang percaya yang hidup? Kita bisa berkata, saya tidak memiliki karunia untuk memberitakan Injil. Saya tidak memiliki talenta, bakat untuk berkata-kata. Saya tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemberitaan Injil bukanlah pekerjaan yang kecil, dia adalah pekerjaan yang holistik, yang menyeluruh, yang lengkap. Kita bisa mengambil bagian di dalam setiap penginjilan itu, di dalam doa-doa, di dalam dukungan dana, ya, mendukung dana misi dan lain sebagainya. Kita bisa menyisihkan dari segala berkat Tuhan yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Kita juga bisa mendoakan para penginjil. Bahkan juga kita bisa mensponsori mereka secara pribadi-pribadi. Kalau kita tidak memiliki karunia, tidak memiliki talenta untuk menjadi, atau tidak memiliki panggilan untuk menjadi seorang misionaris, banyak hal. Dan luar biasanya di gereja, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan yang sangat besar. Selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan, dan selalu ada tempat, selalu ada waktu untuk kita bisa berbuat sesuatu berkaitan dengan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada nats kita. Ketika pada akhirnya Yesus terangkat ke surga, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka tidak lagi sedih. Di ayat yang ke-52, justru mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka sujud menyembah kepadanya, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sangat berbeda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika peristiwa Jumat Agung, ketika Yesus mati di atas kayu salib, pada akhirnya dia mati di atas kayu salib, mereka pulang dengan sedih, bahkan mereka berpencar satu dengan yang lain, ketakutan. Tetapi perpisahan yang kedua, ketika Yesus terangkat ke surga, mereka pulang tetapi tidak lagi dengan kesedihan, tetapi dengan sukacita yang luar biasa. Mereka sangat bersukacita. Meskipun tugas mereka jauh lebih besar, meskipun kepada mereka Allah atau Yesus memberikan tugas yang sangat besar, tetapi perjumpaan dengan Kristus yang bangkit memberikan harapan bagi mereka, memberikan keyakinan bagi mereka, dan juga memberikan motivasi bahwa mereka akan mampu untuk melakukannya. Perjumpaan Kristus yang bangkit mengubahkan paradigma mereka. Mereka tidak lagi takut tentang apa yang ada di depan, mereka tidak lagi takut tentang masa depan, mereka tidak lagi takut tentang apa yang akan mereka hadapi. Perjumpaan pribadi dengan Kristus dan pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan membuat mereka boleh pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan setelah peristiwa Pentakosta, 10 hari lagi kita akan rayakan. Para murid justru mengalami siksaan, kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika mereka bersama-sama dengan guru mereka, dengan Yesus. Tetapi mereka mengalami sukacita. Mengapa? Mereka telah bertemu dengan Kristus yang bangkit. Mereka telah memahami, mengerti, mengenal siapa itu Yesus, dan juga mengerti segala firman-Nya. Kita sebagai orang percaya, telah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Apakah kita telah bertemu dengan Kristus yang bangkit? Apakah kita telah mengenal Dia? Apakah kita telah berjumpa secara pribadi dengan Dia, dengan Kristus yang bangkit itu? Sehingga apapun yang terjadi kita bisa tetap bersuka cita, kita tetap diliputi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini.
Kiranya firman ini boleh mengingatkan kami ya Bapa, bahwa sesungguhnya perjumpaan dengan Engkau, keyakinan bahwa Engkau telah bangkit, pemahaman kami akan kebenaran firman Tuhan itu yang akan memampukan kami dan memotivasi kami untuk tetap semangat dan setia berjalan bersama dengan Engkau, bahkan memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita meresponi firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 276 bait 1-3, segala kemuliaan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Adapun dasar persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengangkat persembahan kita menyanyikan lagu Mohon Tuhan Memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada ibadah kedua kenaikan Yesus Kristus
Untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di tempat ini akan segera berakhir, dan kita akan melanjutkan ibadah kita ketika kita meninggalkan tempat ini, kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan kita, di rumah tangga kita, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, pergilah, lanjutkanlah ibadahmu, beritakanlah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dengan membawa berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bolehlah Bapak Ibu saling menyapa satu dengan yang lain. Untuk kiri kanan depan belakang, berilah senyuman terbaik. Baik Bapak Ibu, apabila ada di antara kita, Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih, baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami mengundang untuk maju ke depan, untuk memperkenalkan diri kepada seluruh jemaat. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, sebelum kita pulang, ada satu hal yang hendak kami ingatkan kembali. Untuk hari ini jam 5 sore, kita akan mengadakan persekutuan keluarga hamba Tuhan, majelis dan les speaker. Jadi kami harapkan seluruh kita untuk boleh berkumpul di tempat ini jam 5 sore. Itu saja Bapak Ibu, kita akan pulang. Kami mohon Bapak Ibu majelis menuntun jemaat kita yang berada di luar ruangan untuk menghantarkan persembahan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.